Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat selamat siang. siang Bu Cita dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safira Mutiara Nisa, peserta Laksar CPNS Kemenkes Angkatan 6 tahun 2025. Untuk sesi interview kali ini sangat istimewa karena saya bersama dengan Dr. Cita Septiawati MKF atau yang akrab kami panggil dengan Bu Cita dari Tim Kerja Surveillance dan Intervensi Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan. Izin menyapa ya Bu Cita. Halo Bu Cita. Ya, halo Mbak Safira. Lama kita nggak Ya. ketemu. Iya, di udah 2 minggu lebih ya Bu kayaknya nggak ketemu. Wah, Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bu, kita bisa langsung masuk ke dalam topik pembicaraan kita hari ini. Oke, pertama-tama mungkin perkenalan dulu untuk Bu Cita terkait peran, tanggung jawab, dan juga pengalaman bekerja selama menjadi ASN di Kemenkes, Bu. iya, terima kasih Mbak Safira. Salam bertemu kembali setelah 2 minggu kita tidak bertemu. Ya, baik. Saya akan memperkenalkan diri saya. Tadi sudah menyebutkan saya Dr. Cita Setiawati MKM. Jadi pengalaman selama menjadi ASN, jadi mungkin saya ceritakan dari awal saya masuk ya, gitu ya. Jadi saya mulai masuk menjadi ASN, jadi CPNS dulu, kayak Mas Safira juga, itu di tahun 2002 ya, pada waktu itu. Pada waktu saya masuk itu, waktu CPNS, saya lagi rame-ramenya tentang SARS. Ya, pada waktu SARS, sehingga waktu CP saya sempat 3 bulan itu ditaruhnya, ditugaskan di kantor kesehatan pelabuhan Tanjung Priok ya selama 3 bulan. Di sana saya ngapain aja? Di sana saya ikut membantu melakukan pemeriksaan kepada para awak dan awak kru kapal ya kapal yang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia. Jadi pada saat itu setiap kapal yang akan datang ke Indonesia itu tidak bisa langsung merapat, tetapi 15 mil itu kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi dari 15 mil kita menghampiri kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan para kru di kapal tersebut. Jadi orang-orang semua di kapal tersebut kita lakukan pemeriksaan adakah yang demam atau tidak. Jadi SARS itu kalau kita lihat-lihat sebenarnya hampir mirip dengan COVID, tapi alhamdulillah SARS tidak ditemukan di Indonesia. Dan pada saat itu kita waktu melakukan pemeriksaan awak kapal ini semuanya dalam keadaan sehat. Jadi selama 3 bulan saya berada di kantor kesehatan pelabuhan Tanjung Priok. Setelah selesai tugas 3 bulan, maka masuklah kita ke P2. Memang peminatannya dari awal di P2. Nah, kemudian dibagilah saya mendapat tempat di waktu itu masih nama Direktorat P2B2, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang. Ya, P2B2 bersumber binatang. Ya, itu di subditnya saya di subdit zoonosis. Pada awal saya masuk di subdit zoonosis ya, bingung juga ya karena sebutan dengan zoonosis itu terkait penyakitnya apa saja. Pada waktu itu yang dipegang di kegiatannya di situ adalah yang menjadi program itu adalah untuk penyakit pes, kemudian rabies, lepto, dan antraks. Sebenarnya ada satu lagi teniasis. Eh, Berjalannya waktu ya kebetulan saya kuliah di Jakarta, kemudian PTT di Jakarta. Pada waktu itu sebelum tahun itu penyakit-penyakit tersebut kita tidak kenal secara langsung, ya, tidak kenal secara langsung. Jadi kita hanya tahu secara teori. Jadi setelah masuk di subdit zoonosis ini, barulah saya belajar betul itu seperti apa rabies dan kemudian pada saat saya masuk pun terjadi KLB tidak lama ya di 2003 itu terjadi KLB di Maluku, saya ingat saya di Maluku, sehingga disitulah saya tahu bagaimana kondisi seseorang yang terkena rabies. Jadi habis digigit, memang pada saat digigit tidak apa-apa, tapi paling tidak minimal 1 bulan setelah gigitan itu ternyata muncul gejala dan kalau sudah muncul gejala itu tidak bisa diobati lagi. Saya disitulah baru tahu, oh seperti itu rabies. Kemudian saya belajar juga bagaimana antraks seperti apa. Dulunya cuma teori, kita belum pernah lihat dan ternyata luka karena antraks ya, karena antraks kulit seperti itu. Begitu juga kemudian terjadi banjir besar, ya, banjir besar di Jakarta. Kemudian itulah yang ditemukan lepto. Sanalah kita kenal lepto. Kemudian kalau PES pada saat itu memang masih aktif untuk pemantauan kepada tikus ya. Jadi sumbernya, di vektornya itu rutin dilakukan di daerah eh, Jogja, ya, DIY, kemudian Jawa Tengah, kemudian sama di Jawa Timur. Jadi sempat ikut juga melakukan penangkapan tikus, jadi mulai masang perangkap, kemudian menangkap tikusnya, kemudian
tikusnya diidentifikasi, kemudian diambil darah dan selanjutnya dan sebagainya ya. Itu identifikasi dari tikus ya. Pada waktu itu saya cuma pernah melihat kasus suspek ya, pernah melihat kasus suspek untuk pes, yaitu pes bubo itu di Jawa Timur. Terus selama di zoonosis tersebut sejak 2002 saya selama 10 tahun bekerja di subdit zoonosis ya sebagai staf. Di situ memang programnya tadi P2 untuk pengendalian rabies, antraks, lepto, kemudian pes, kemudian muncullah flu burung. Jadi bagaimana flu burung pertama kali masuk itu kita melakukan investigasi ya karena memang tugas kita di pada saat itu adalah memang kan sesuai dengan Permenkesnya itu salah satunya fokusnya adalah membuat MSPK berarti kan bikin apa peraturan kemudian buku-buku juknisnya kemudian selain itu juga kita melakukan monitoring evaluasi dan melakukan bimbingan dan sehingga kita bersama-sama dengan daerah kita melakukan PE pada waktu itu jadi saya melalui 2 KLB yaitu rabies dan kemudian KLB apa istilahnya untuk flu burung. Selama 10 tahun saya di sana, ya, tadi pekerjaannya selain mengumpulkan data, kemudian juga menganalisis, juga kalau memang ada kebutuhan yang harus memang bikin surat edaran, kita membuat surat edaran, kemudian membuat paparan ya untuk pimpinan, di situ kita membuat paparan. Kemudian selama 10 tahun saya di zoonosis, kemudian saya dipindahkan ke Direktorat Penyakit Tidak Menular di Subdit Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah. Di sana saya selama 4 tahun, ya, 2012 sampai dengan 2016. Di sana penyakit-penyakit yang ditangani adalah hipertensi, stroke, kemudian juga ya yang banyak ditangani di sana itu gangguan pembuluh jantung dan pembuluh darah dari gangguan jantung, stroke gitu ya di sana hipertensi. Di sana kita bekerja pun juga tidak sendiri ya istilahnya kita lintas sektornya sangat kuat sekali juga yaitu dengan kawan-kawan ini biasanya banyak dengan klinisi kalau untuk di penyakit tidak menular. Satu lagi kalau untuk di zoonosis lintas sektor kita itu banyak dengan pada waktu masih cuma dengan Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner atau yang disebut Kesmafet. Ya. Di PTN saya selama 4 tahun di Subdit Jantung dan Pembuluh Darah di sana menangani penyakitnya itu kembali lagi sama kita pada saat itu ya melakukan pembuatan petunjuk buku petunjuk teknis kemudian peraturan-peraturan. Pada saat saya di sana itu sudah dapat diselesaikan itu adalah pada saat itu adalah peraturan tentang gula, garam dan lemak. Ya, jadi berapa sih yang harus yang bisa dikonsumsi gula, garam dan lemak per harinya oleh seseorang. Selain itu juga di sana bersama-sama dengan subdit yang lain itu mengembangkan pos bindu. Ya, pos bindu di sini adalah untuk deteksi dini terhadap penyakit PTM, baik itu DM, hipertensi, ataupun gangguan yang lainnya. Di antaranya pemeriksaan mamai untuk CA mamai, kemudian serviks dengan IVA. Ya, tes setelah kegiatan kita juga selain itu apabila ada kegiatan hari-hari ya hari-hari misalkan akan ada perayaan atau hari kesehatan salah satunya hari kesehatan Indonesia itu biasanya kalau di Direktorat PTM itu diminta untuk membuka stand untuk pemeriksaan deteksi dini ya jadi membuka seperti posbindu jadi mulai mengukur tinggi badan berat badan lingkar perut kemudian tes gula, kolesterol sana, dan kemudian juga melakukan konseling. Kemudian setelah 4 tahun di PTN, 2016 saya dipindahkan untuk kembali ke zoonosis, yaitu 2016 sampai 2018. Jadi saya kembali kemarin berkontak dengan orang, ya istilahnya penyakit orang, kemudian kembali lagi ke zoonosis, ya ini adalah mengingat kembali kegiatan 4 tahun yang lalu, ternyata penyakitnya masih dengan kondisi yang sama, jadi kita harus di sana diantaranya adalah penyiapan untuk vaksin, ya, vaksin rabies, selain juga mereview pedoman-pedoman yang memang sudah lama belum di review kembali karena tentunya setiap paling tidak setiap 5 tahun kita harus review buku-buku karena sudah ada perubahan informasi-informasi. 2 tahun sampai 2018 kemudian saya dipindahkan ke Direktorat SKK yaitu di penyakit infeksi emerging sampai dengan sekarang. Di sini cukup dinamis ya, penyakitnya tidak hanya satu, tapi kita sangat dinamis sekali.
ternyata kita harus siap siaga, tapi alhamdulillah kita udah biasa ya dengan kesiapsiagaan. Dulu zaman flu burung tidak kenal hari libur ya, apalagi lebaran libur panjang. Dulu belum secanggih sekarang, bisa Zoom, kemudian pelaporan sudah bisa Google Doc. Dulu kita masih sistemnya masih pakai fax, jadi saya sampai membawa mesin fax karena saya pulang ke daerah, itu bawa mesin fax, saya harus memberikan laporan yang diterima oleh teman Jakarta, kemudian dibuat waktu itu dibikin apa ya, dibikin PPT, kemudian di PPT dilaporkan kepada Dirjen. Jadi sampai ke Dirjen, nanti Dirjen melaporkan kepada jadi perjuangan peralatan itu terasa sekali perubahannya ya dari yang mulai dari manual seperti apa sampai sekarang dengan yang lebih dimudahkan dengan Google Doc, kemudian link dan sebagainya. Nah, selama di PIE ini penyakit infeksi emerging memang eh, secara global ya kita memantaunya adalah penyakitnya global. Kemudian kita juga bersama-sama memikirkan bagaimana untuk merangkum penyakit global seperti mungkin sudah dilihat, kemudian mengembangkan berdasarkan juga pada waktu itu ada joint evaluation, external evaluation, ternyata adalah salah satu rekomendasinya adalah kita membuat pemetaan risiko. Makanya mungkin di sini Mbak Fira sudah melihat penyakitnya. Kemarin kita bagaimana melakukan itu pada awalnya kita adalah secara manual. Jadi setiap daerah itu membuat, kemudian dikirimkan by Excel, kemudian kita rekap, ya terus berkembang, bisa pakai Google, terus berkembang lagi kita sudah pakai web dan bisa langsung keluar analisisnya ya. Jadi memang sejak 2018 mulai dikembangkan, 2019 mulai dari satu tools sampai sekarang sudah memiliki 11, tetapi yang memang kita sudah keluarkan itu baru 4 tools ya, sebetulnya 5 dengan difteri, tapi kita ambil 4. Jadi ya perjalanannya seperti itu selama menjadi ASN. Itu mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oke, baik. Luar biasa ya Bu Cita. Jadi selama perjalanan Bu Cita sebagai ASN itu sebenarnya mungkin tanpa disadari juga Bu Cita sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai berakhlak kita, yaitu khususnya adaptif ya Bu, karena mulai dari perubahan tim kerja, terus juga perubahan kasus yang harus ditangani, perubahan pimpinan ya Bu ya, juga sangat dinamis sekali lingkungannya kalau yang saya ambil dari cerita Bu Cita tadi. Nah, mungkin Bu berbicara tentang perubahan yang sudah Ibu Cita alami itu kan berarti juga menggambarkan perubahan dari Kementerian Kesehatan itu sendiri dan juga betapa dinamisnya lingkungan di sekitar kita ya Bu. Nah, menurut Bu Cita itu apa sih tantangan bagi Kementerian Kesehatan atau mungkin kalau Ibu boleh spesifikkan ke Direktorat SKK juga boleh Bu. Itu dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat di tengah lingkungan yang dinamis dan pemikiran masyarakat yang semakin kritis saat ini. Oke, baik. Luar biasa ya Bu Cita. Jadi selama perjalanan Bu Cita sebagai ASN itu sebenarnya mungkin tanpa disadari juga Bu Cita sudah sangat sesuai dengan nilai-nilai berakhlak kita, yaitu khususnya adaptif ya Bu, karena mulai dari Uh, ya betul sekali, memang sangat dinamis ya. Saya merasakan perubahan pimpinan yang berbagai macam gaya dan apa caranya ya itu berbeda-beda. Ada yang uh, lembut ya, kalau ibu-ibu ada yang lembut, ada yang cerewet, ada yang sepertinya galak tetapi baik ya, itu semuanya masing-masing ada passionnya dari tiap-tiap pimpinan. Dan juga kita melihat juga pimpinan juga ada yang apa ya, memang betul bagus sekali ya manajemennya, cara manajemen membagi tugas kepada staf-stafnya itu bagus, dan itu juga bisa kita ambil ya, sebetulnya itu bisa kita ambil, oh cara beliau seperti ini. Kemudian cara memarahi, misalkan memarahi seseorang tetapi jangan sampai orang tersebut tersinggung, itu ada, dan itu bisa kita menjadi pelajaran. Uh, Juga tentunya dengan perubahan ya, perubahan yang mulai dari yang mudah saja ya, secara sistem pelaporan ya. Sistem pelaporan pada awalnya adalah secara manual, dikirim, di fax ya, mereka isi Excel gitu ya, membuat Excel yang biasa, kemudian di print print dikirim ke kita, kita rekap masuk ke Excel lagi, digabungkan dari uh, waktu itu masih 30 provinsi ya, dari 30 provinsi, kemudian berkembang jadi 34, ya, itu semua secara manual, dan betapa perlu konsentrasinya ya dalam menggabungkan uh, apa namanya laporan-laporan tersebut. Sekarang lebih mudah, bisa langsung, tinggal kita mengambil langsung analisis. Dan memang terutama sekarang ya, tentunya dengan perubahan zaman, perubahan media elektronik itu betul-betul harus kita ikuti, karena memang untuk penyampaian kepada masyarakat itu memang harus disesuaikan dengan kondisinya. Mungkin dulu orang dengan pasang poster sudah tahu dan sudah kebaca. Tapi kalau sekarang pasang poster belum tentu, cuma selintas dan jarang sekali.
Apalagi sekarang generasi sekarang ngelihatnya kan yang TikTok lah yang apa, sehingga media informasi kita pun harus mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita pun juga harus membuat informasinya melalui media-media tersebut. Mungkin itu, dan memang ya perubahan dari Kemenkes memang sangat dinamis ya, sangat dinamis. Masing-masing pimpinannya seperti itu. Mau tidak mau kita sebagai staf juga harus mengikuti arahan dari pimpinan yang memang sangat dinamis. Kalau memang kita harus istilahnya bekerja cepat, ya kita harus bekerja cepat gitu loh. Tidak bisa santai-santai karena pimpinan pun, kita yang paling bawah, pimpinan di atas kita pun juga dikejar sama yang atasnya lagi. Semua akan berantai ya, dikejar lagi yang di atas. Sehingga kita perlu memang cepat dan memang harus siap ya, harus siap dimanapun kita berada. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Bu Cita. Mungkin kalau saya coba rangkum dari jawaban Ibu tadi gitu ya, untuk upaya Kemenkes sendiri dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat itu dengan mengikuti perkembangan zaman dan juga termasuk digitalisasi untuk sistem pelaporan kesehatan ya Bu, supaya data kita juga semakin akurat dan bisa disebarkan ke masyarakat dengan lebih efektif gitu ya Bu. Oke, terus Bu, saya mau tanya juga untuk apa ya, upaya-upaya atau inovasi tadi dalam beradaptasi di dunia kesehatan itu kira-kira tantangannya apa sih Bu? Dan gimana cara kita sebagai ASN itu bisa mengatasi tantangan tersebut? Kalau saya coba rangkum dari jawaban Ibu tadi gitu ya, untuk upaya Kemenkes sendiri dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat itu dengan mengikuti perkembangan zaman dan Ya, eh, dalam inovasi di era digitalisasi ya. Tentunya kita ada gradasi ya, sekarang antara saya dengan Vira saja sudah berbeda. Ya, tentu lebih cepat Vira untuk melakukan sesuatu. Tapi ya istilahnya ini kita harus berkolaborasi. Mungkin Vira cepat, tetapi tentang pengalamannya, misalkan menganalisisnya seperti ini. Tetapi karena kita yang sudah lebih dulu mungkin lebih tahu, oh harusnya ditambah ini, tambah ini. Memang ini adalah kita tidak bisa bekerja sendiri pada intinya. Kita harus sama-sama, baik yang dari yang muda sampai yang sudah lebih senior gitu ya. Di senior ini kita sama-sama. Jadi yang kita pun juga harus menerima masukan dari yang muda-muda itu sih. Dan tentunya semua memang eh, kolaborasi ya, jadinya tidak hanya maunya sendiri, oh harus tetap nih misalkan dalam informasi harus tetap pakai poster ya, memang sekarang sudah eranya sudah paperless ya, memang tidak seperti itu ya, kita harus merubah, dan kita juga harus yang sebagai yang lebih tua ya, lebih 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 dulu kita melakukan ini, dan juga kita harus melihat masyarakat seperti apa yang akan kita sasar. Jadi memang semua informasi itu bisa digunakan, tetapi kita harus melihat kalangan mana yang akan lebih kita sasar. Ternyata dari penyakit A misalnya, ini sebetulnya cenderung adalah orang-orang yang muda-muda, Gen Z. Berarti kita mengolahnya harus sesuai dengan kemauan dari Gen Z ini. Tetapi ada sasaran misalkan untuk penyakit PTM, ini kan sudah lebih ke lansia. Ya kalau kita by media elektronik saja, tentunya yang sepuh ini kan tidak membaca lagi ya, tidak pernah melihat lagi, untuk membuka HP itu kesulitan. Jadi ya memang tetap ada media-media yang istilahnya jadul itu tetap kita keluarkan, tetapi mungkin tata cara informasinya yang agak diubah. Jadi seperti itu, Mbak. Oke, baik Bu. Berarti dalam menghadapi tantangan di masa sekarang ini kita bisa saling bekerja sama dan terus berkolaborasi ya Bu, untuk bisa menghadapi tantangan di era sekarang. Oke Bu Cita. Nah mungkin ada nggak Bu harapan dan pesan untuk sesama rekan kerja atau kami nih Bu sebagai CPNS generasi penerus di Kementerian Kesehatan Bu? Oke, baik Bu. Berarti dalam menghadapi tantangan di masa sekarang ini kita bisa saling Ya, pesannya sih ya jangan jangan putus asa ya. Kita selalu rasanya penanggulangan penyakit itu tidak akan berhenti langsung bebas, tidak, tetapi akan satu selesai muncul lagi, karena kita tahu era globalisasi ini seperti apa perubahan iklim segala macam itu akan sangat mempengaruhi berbagai jenis penyakit. Jadi teman-teman adalah jangan bosan, kemudian ya apa namanya, harus tetap kerja keras ya, tetap kerja keras. Memang waktu, kembali lagi waktu, kalau kita memang totalitas memang akan agak banyak tersita untuk pekerjaan, tetapi cobalah teman-teman bisa membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, itu tetap harus ya, harus seimbang, karena keluarga apapun, mungkin kalau masih single nggak apa-apa lah gitu ya, tapi kalau nanti sudah mulai ada anak ya kita harus belajar membagi waktu ya, bisa pekerjaan jalan, keluarga juga tetap jalan, dan juga dengan adanya perubahan apapun, mungkin saat ini seperti ini, ke depan di masanya Mbak Vira mungkin akan berbeda lagi.
ya itulah situasi dan itu yang harus kita hadapi. Jadi jangan putus asa, tetap semangat dan juga pengalaman-pengalaman yang telah ada itu jangan sampai dilupakan. Itu aja sih, Mbak. Wah, Jangan Ibu, bosan, terima kasih. Ya, negur negur yang di atas pun nggak masalah ya, cuman tata caranya aja, cara misalkan menegur, memberikan masukan silakan aja ya, itu jadi sebetulnya kita harus terbuka ya, jadi menerima informasi dari yang muda oke, terus ingat dari yang lama itu juga seperti apa, jadi sifatnya kita harus terbuka, itu aja sih. baik Ibu, Ya, luar biasa. Insight dari Bu Cita hari ini, semoga saya juga bisa banyak belajar dan mencontoh perjalanan Bu Cita yang sudah terima panjang berkarir kasih. di Kemenkes gitu. Iya, Baik, terima kasih banyak kepada Bu Cita atas waktu, insight, dan cerita yang berharga yang Ibu bagikan kepada kami hari ini. Semoga pengalaman dan pesan yang disampaikan oleh Bu Cita dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita semua dalam bekerja dan mengabdi di Kementerian Kesehatan. Ibu, mungkin saya izin tutup sesi interview hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum sama-sama warahmatullahi Mbak Vira. wabarakatuh.